Baik. Baik, selamat siang. Berjumpa di channel Pak Tukijo. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat buku elektronik menggunakan aplikasi Book Creator. Nah, kalian bisa nih membuka tab baru begini, tab baru. Kita ketik di sini Book Creator. Oke, akan muncul. Kita enter di sini. Setelah kita enter akan tampil seperti ini. Ya, ini tampilan dari Book Creator. Bisa dibaca semuanya. Lalu kita sign in yang menggunakan akun Gmail kita. Nah, karena saya sudah menggunakan, maka seperti ini tampilannya. Nah, ini buku yang sudah pernah saya buat. Ini komik, ini buku teks membaca puisi bahasa Jawa. Ini untuk latihan sebenarnya sih, ini untuk latihan. Kita coba, kita mainkan yang ini. Kita edit dulu. Oke, kita preview. Ini contoh saja buku yang saya buat. Nah, ini komiknya judulnya Bocah Desa. Di sini ada beberapa adegan dialog. Kemudian ini ada insert audio. Seperti apa kita lihat coba. Selamat datang di buku elektronik komik Bocah Desa. Sebuah komik dipersembahkan untuk belajar bersama dengan tema Corona. Nah, besok jika ada zaman Corona, kalian mau gimana? Saya akan jadi dokter, Mbah. Itu contoh yang slide pertama. Kita slide kedua, masih dialog tentang Corona. Ada beberapa, ini tokoh di sini ada dua layar. Dalam satu layar ada dua tokoh yang berbicara. Kita klik dulu. Nah, Corona makin ganas. Biar ganas, yang penting sehat. Oke. Ya, hanya dua. Ini untuk contoh yang sudah kita buat. Sekarang kita coba membuat baru. Bagaimana sih ketika kita membuat baru, Bapak Ibu? Kita kembali My Book. Ini akun kita. Di sini ada beberapa daftar yang sudah kita buat ya albumnya. Kita buat. Kita new book di sini. Ada new book berarti kita harus membuat ini setting. Ya, kita setting. Ini view online untuk edit, stop publishing. Kecuali siswa tidak bisa mempublish itu. Ini new book kita buka. Nah, di sini ada pilihan untuk layernya atau skinnya. Prototype, square, landscape yang komik, square yang komik, prototype komik kayak tadi ya. Saya buat begitu. Kita akan coba yang komik sudah ada. Kita yang landscape ini buku coba misalkan begini. Ya. Ini yang pertama tentu cover ya. Kita cover. Kita mungkin shape, ada nggak shape di sini? Shape-nya. Oke. Di sini kita atur, kita bisa di drag begini. Oke. Kalau mau ditambahin tag bagaimana? Ya kita tinggal tambahin tag di sini. Nah, ngetiknya di sini. Buku teknik menulis kalimat misalkan begini ya. Kasih contoh kita board, kita down. Nah, kalau memang di sini mau ada membaca suaranya kita edit lagi, ada mic-nya. Oke. Buku menulis kalimat. Kita down, kita coba preview. Masuk tidak? Oke, baik, ini contoh. Nah, ini sudah kita bolak-balik bisa. Ya. Kita edit lagi, Bapak Ibu. Ini background-nya, kita tarik ke sini. Untuk font-nya bisa diatur. Atau kita bisa add link juga bisa di sini. Setelah ini mungkin kita ambil lagi shape juga bisa. Nama kita di sini.
Nama sini di sini, edit tag juga bisa di sini. Pengarangnya siapa? Misalkan nama saya begini. Oke. Bisa di sini kecilkan juga bisa. Nah. Oke, terus mau cari gambar apa juga bisa, import gambar di sini. Misalkan kita ambil gambarnya dari Google misalkan ya, cover buku. Cover buku. Nah, kan bisa nih. Kita search, kalau udah ketemu kita select gitu. Kita select. Nah, misalkan saya mau pakai yang mana nih kira-kira? Yang keren nih, yang keren. Kita ambil yang mana ya? Bingung jadinya. Nah, ini coba. Nah, kita select. Nah, akan tampil di situ covernya. Iya, seperti ini kan? Terus nanti kemana? Terus nanti ketutup. Kita kecilkan nih. Ini sebagai gambar saja, sebagai ilustrasi. Oke, ya. Nah, di sini kita atur. Oke, kita buat slide yang kedua. Tinggal buka, klik. Oke, nah di sini, sinilah kita Bapak Ibu untuk solid background bisa atur atau seperti ini boleh. Ya, bergantung kreativitas Bapak Ibu. Itu. Kalau kertas begini, kalau mau dibuat kertas ya boleh. Paper ini ada kertas bergarisnya. Ini juga boleh. Kayak buku tulis itu kan, kayak buku tulis. Nah, nah ini tadi. Oke. Kita coba karena ini sudah ada, kita coba tag misalkan. Atau ada import untuk menulis ini bisa digunakan untuk apa namanya? Menulis ya, menulis kalimat misalkan kita searching dari internet. Nah, contoh nih, contoh logo untuk logo saja. Menulis kalimat. Kita select begini. Nah, ini akan tampil di sini. Kita tinggal tarik. Contoh yang bisa kita taruh dimanapun. Lalu kita tulis tagnya di sini. Nah, menulis, misalkan bab 1 ya. Bab 1 menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang produktif. Menulis menjadi bentuk berbahasa tulis. Ya, tidak semua orang mahir menulis. Menulis membutuhkan keahlian. Ahlian selain bakat misalkan. Seperti halnya menulis kata, frase, ya, kalimat hingga wacana atau bacaan. Ya, teknik penulisannya harus dikuasai. Menulis kalimat atau kalimat itu merupakan bentuk komposisi kata. Ya, misalkan seperti ini. Rumusnya subjek sebagai berikut misalkan begini. Subjek, predikat, objek. Yang keempat adalah keterangan. Nah, ini slide yang pertama. Kita down. Kita
coba edit yang di picture-nya ya. Turunkan ke sini. Oke. Sini aja. Kalau memang ini mau di rekaman. Ya. Bab 1 menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang produktif. Menulis menjadi bentuk berbahasa tulis. Tidak semua orang mahir menulis. Menulis membutuhkan keahlian selain bakat. Seperti halnya menulis kata, frase, kalimat, hingga wacana. Teknik penulisannya harus dikuasai. Kalimat itu merupakan bentuk komposisi kata. Rumusnya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Stop. Use. Ya, kita play. Ya, coba. Bab 1 menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang produktif. Menulis menjadi bentuk berbahasa tulis. Tidak semua orang mahir menulis. Menulis membutuhkan keahlian selain bakat. Seperti halnya menulis kata, frase, kalimat, hingga wacana. Teknik penulisannya harus dikuasai. Kalimat itu merupakan bentuk komposisi kata. Rumusnya subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kira-kira begitu. Kita kembali ke edit. Nah, 2 slide, mari kita tambah slide lagi misalkan. Di sini ada namanya apa kira-kira ya? Coret-coret juga bisa, tapi kita coba daftar pustaka. Bab 4, bab berapa tadi? 2 ya. Misalkan daftar pustaka. Amin. Ya. Budi misalkan begitu. Ini contoh saja sehingga nanti Bapak Ibu bisa berkreasi. Ya. Ini contoh saja Bapak Ibu untuk membuat. Nah, kita coba down. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Nah, kita tengahkan begini. Seperti ketika menulis buku biasa itu Bapak Ibu ya, di tengah. Nah, seperti ini kita coba. Nah, ini kan kita preview. Ya. Oke, ini covernya. Kita buka halaman pertama, halaman kedua, ketiga, dan sebagainya. Kita tutup. Ya, sangat mudah kan Bapak Ibu bagaimana membuat e-book yang harus Bapak Ibu kuasai. Lalu bagaimana kita publish begitu ya. Ini bisa kan, semuanya sudah bisa. Ini bisa di download, publish online, print. Nah, kalau publish online ya judulnya harus dijelaskan di sini. Ya. Buku menulis misalnya. Autor saya bisa diedit ini. Nah, tinggal ini publish book. Your has been published. Nah, edit online. Kita bisa melihatnya secara online. Ketika dipublish buku yang kita buat itu. Nah, seperti ini tampilannya. Ya kan? Nah, seperti ini yang mungkin kita buat tadi. Bab 1 menulis. Ya. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang... Oke, ini contoh klik berikutnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita di read to me. Ini kalau mau share kemana? Google Classroom. Ya udah, mau di print bisa di print. Mau share ke Classroom, Google Classroom. Ya, atau ketika kita tadi di my book saya ada buku komik misalkan. Nah, di sini kan, ini kan apa namanya? Nah, ini kan di sini kita kembali ke misalkan buku saya misalkan ya. Ini kalau mau tahu halamannya.
Kalau ingin tahu produk kita ada di mana ya, ada di MyBook, buku saya gitu, MyBook ini, di MyBooknya Pak Tukijo sini. Nah di sini beberapa buku saya ini misalnya komik, yang komik ini, komik kita edit. Contoh saya belum saya publish ya. Ini kita seperti ini, kita share, kita publish, bisa publish online misalkan. Ini pengarangnya adalah, autornya adalah saya, judulnya misalkan komik Corona misalkan. Ini contoh saja. Publish. Ya, kita publish, kita read online. Ya. Ini buku komik yang sudah dibuat sebagai contoh saja. Nah, seperti ini kan Bapak Ibu, kita klik bunyi. Selamat datang di buku elektronik komik Bocah Deso. Nah, sebuah komik. Kita buka halamannya, kita buka lagi, kita tutup. Oke, ini bisa kita share juga di Google Classroom, di Facebook, di Twitter, atau di print, atau di embed untuk di-upload di website Bapak Ibu. Misalkan mau di-upload di Google Classroom, ya, ini masuk ke Google Classroom kita. Contoh misalkan berbagi di kelas Google Classroom. Kita pilih kelas saja. Ya, contoh kelas contohnya kelas 8B misalkan. Pilih tindakannya apa di sini? Buat pengumuman, ajukan, buat tugas, ajukan pertanyaan, buat materi. Buat materi misalkan. Contoh. Udah. Kita ini aja langsung. Nah, kasih contoh misalkan komik Corona misalkan. Silakan dibaca. Nah, artinya Bapak Ibu kita ini kan untuk kelas 9B tadi ya. Nah, kemudian kita sudah, ini bukunya di sini Bapak Ibu, bukunya. Nah, oke, lalu kita posting nih. Jadwalkan, hapus, draft, atau posting. Kita coba posting. Tinggal diatur seperti Bapak Ibu semua siswa atau enggak. Oh enggak usah semua siswa. Hapus draft. Kalau semua siswa ya kita tadi pilih semua siswa di sini. Atau satu siswa saja bisa ini. Kita post di sana. Artinya komik yang kita buat, kita lihat coba. Di Google Classroom kita itu. Apakah sudah terpost di sana atau belum? Nah, ini kan sudah kan? Ada komik di sana. Detail materi komik di sini. Kita lihat komiknya. Ya, masih iya, seperti ini Bapak Ibu. Artinya bisa Bapak Ibu upload ke Google Classroom, bisa juga ini Bapak Ibu share ke siswa linknya. Saya hapus ya karena itu contoh saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah bisa membuat satu model buku berbasis buku kreator. Lalu bagaimana kita mengupload, mengembed, mempublish ke Google Classroom untuk kebutuhan referensi pembelajaran kita. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau kekurangannya. Jangan lupa like, subscribe channel saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.